warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ibu Indah. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai materi metabolisme. Yang harus kalian tahu bahwa tubuh itu akan mengalami yang namanya metabolisme dan terjadi pada salah satu organela di dalam sel tubuh kita, yaitu di dalam sitoplasma dan di dalam mitokondria. Ayo kita lanjutkan materi pembahasan kita. Untuk pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari metabolisme ya. Jadi metabolisme itu apa sih sebenarnya? Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi dalam setiap sel organisme hidup. Tubuh kan tersusun oleh penyusun terkecil berupa sel ya. Nah, metabolisme ini juga nanti akan menyesuaikan energi untuk kebutuhan vital tubuh kita atau kebutuhan penting dan mampu nanti membentuk energi baru untuk tubuh. Jadi kalau semakin cepat metabolisme, maka akan semakin cepat juga proses pembakaran kalori. Nah, itu kalau misalnya kita contohkan ketika kita mau membentuk menjadi berat badan ideal, maka metabolisme kita harus jaga. Metabolisme dibagi menjadi dua, ada katabolisme dan anabolisme. Untuk katabolisme, poinnya adalah penguraian, terjadi proses penguraian zat kompleks, jadi yang berupa kompleks menjadi zat sederhana. Reaksinya sifatnya eksergonik. Eksergonik itu artinya adalah mampu membebaskan energi atau menghasilkan energi. Contohnya, mungkin kita lebih mudahnya adalah memahami konsep respirasi atau pernapasan. Nah, untuk proses respirasi pernapasan tidak sesederhana kita hanya belajar mengenai pertukaran oksigen kemudian menjadi CO2. Ada peristiwa penting yang terjadi bahwa respirasi atau pernapasan itu terjadi secara eksternal dan terjadi secara internal. Nah, pada proses internalnya ini adalah di mana oksigennya kan masuk, kemudian digunakan oleh organ tubuh, masuk ke dalam kapiler-kapiler tubuh kita, kemudian nanti akan menjadi limbah buangan dalam bentuk ekskresi berupa H2O atau uap air dan CO2. Pertanyaannya, gimana caranya bisa terbentuk CO2 dan H2O? Oh, ternyata dia melalui dua reaksi. Bisa dalam bentuk nanti reaksi aerob dan reaksi anaerob. Makanya ada dua ya. Apa perbedaannya? Aerob adalah reaksi yang membutuhkan oksigen. Nah, membutuhkan oksigen. Nanti contohnya adalah glikolisis atau pemecahan glukosa. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Dan yang keempat adalah rantai transport elektron. Kemudian untuk reaksi anaerobnya adalah dia tidak memerlukan oksigen. Contohnya adalah peristiwa fermentasi. Fermentasi biasanya kalau nanti pada hewan akan membentuk menjadi asam laktat, sedangkan kalau di tumbuhan, contoh pembuatan tape ya, itu nanti dia akan dihasilkan etanol atau dalam jenis golongan alkohol. Nah, yang kedua ini ada anabolisme. Anabolisme poinnya yang pertama, penguraian zat sederhana, sebaliknya ya, zat sederhana menjadi zat kompleks. Jadi yang sebelumnya sederhana menjadi lebih kompleks. Melalui proses reaksi endergonik. Endergonik itu adalah reaksi di mana nanti malah energi itu diperlukan dalam kerjanya. Contohnya adalah peristiwa asimilasi. Peristiwa asimilasi ini nanti kita bagi menjadi dua. Kalau misalnya nanti dalam penguraiannya itu nitrogen, maka contohnya adalah kemosintesis yang nanti banyak dilakukan oleh bakteri-bakteri nitrit di dalam tanah. Kemudian penghasil nitrat ya. Kemudian karbon, untuk karbon itu nanti penguraiannya kita bisa ambil contohnya adalah proses fotosintesis di mana pemecahan CO2, karbon ya, CO2 dan H2O nanti akan membentuk glukosa dan oksigen. Itu rumus fotosintesis ya. Perhatikan dengan cermat dan teliti video berikutnya karena dalam video ini kalian akan membahas untuk pertanyaan selanjutnya. Schwartz in 6.
Monoring in 7, looking to the stars before he settles in his blocks. And Zohri in lane 8 on the outside. It's the 100 meters final at the World Under-20 Championships. And they are away, and a good start made by Monoring and also by Zohri. And Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line. And on the outside, it's Zohri of Indonesia. It's a big story in the 100 meters final. 10.19, really close between Zohri, Monoring and Schwartz. But also Ashwal was going well. But it's... Proses fotosintesis merupakan proses penggabungan air dan gas karbon dioksida secara kimia dengan memanfaatkan energi yang didapat dari sinar matahari. Proses fotosintesis ini menghasilkan glukosa dan oksigen. Air dan gas karbon dioksida yang diserap oleh akar dan stomata dikumpulkan di bagian berklorofil, yaitu kloroplas. Energi cahaya yang mengenai daun diserap oleh klorofil. Energi tersebut dipakai oleh klorofil untuk mengubah air dan gas karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, sementara sebagian oksigen dikeluarkan dari tubuh tumbuhan. Menurut kalian, apakah semua makanan yang kita makan langsung diubah menjadi energi? Tidak, tidak semua makanan yang kita makan langsung diubah menjadi energi. Sisa makanan yang tidak diubah menjadi energi akan disimpan dalam bentuk lemak sebagai cadangan makanan. Berdasarkan penjelasan dan isi video, jawablah pertanyaan. Yang pertama, manakah aktivitas yang membutuhkan dan menghasilkan energi dari kedua video tersebut? Yang kedua, disebut apakah proses biologis untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut? Ketiga, bagaimana reaksi kimia yang berlangsung dalam proses biologi tersebut? Keempat, dari mana sumber energi untuk proses biologi dari kedua video? Dan yang terakhir, kelima, apa bentuk energi yang dihasilkan dari proses biologis tersebut? Oke, Ibu tunggu hasil jawaban kalian. Jangan lupa tulis di buku masing-masing dan dikumpulkan melalui Classroom ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai katabolisme pada karbohidrat dan keempat proses tadi ya yang sudah dijelaskan di awal. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan comment. Terima kasih.